Ini adalah pakaian kerajaan di Keraton Yogyakarta. Ini pakaian-pakaiannya prajurit. Ini adalah payung kebesaran Sultan. Payung ini yang digunakan untuk pelantikan putra mahkota. Oh, pelantikan putra mahkota payungnya. Jadi ini merupakan peninggalan dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Kenapa bentuk untuk putra mahkota itu bersusun tiga? Ini nanti semua orang itu akan mengalami seperti ini. Maksudnya tiga? Seperti ini ya, lingkaran yang ada di bawah ini lambang kelahiran. Lingkaran yang di tengah lambang kehidupan. Sedangkan yang paling atas lambang keabadian. Kematian. Misalnya kalau orang sudah wafat kan abadi. Jadi itu melambangkan perjalanan hidup manusia, lahir, hidup, mati. Ada ceritanya ya Pak ya. Terus kalau yang ini peninggalan Sultan yang ke-7 juga. Ini dipakai sampai Sultan Hamengkubuwono ke-8. Nah, setiap sultan kalau menghadiri upacara adat maupun menjemput tamu kerajaan, beliau itu selalu diberi songsong atau payung. Diberi payung. Songsong. Nah, payung ini pertama melambangkan status beliau sebagai sultan. Terus yang kedua, bahwa payung tersebut sebenarnya tidak untuk memayungi beliau, untuk tamu. Bayangan beliau supaya tidak diinjak. Oh. Karena bayangan kita itu sebenarnya jelmaan daripada saudara kembar kita. Manusia kan punya saudara kembar kita, mata batin kita. Berarti bukan untuk memayungi orangnya, untuk memayungi bayangannya supaya tidak diinjak. Oh, makna dari payung ini. Ini filosofi Jawa. Maka dulu kalau sekarang kan Jawa bukan Jawa Pak. Kalau sekarang kan Jawa kalau dulu itu kalau ibu-ibu begitu keluar rumah selalu memakai songsong. Nah, ini sebenarnya payung ini tidak untuk memayungi dirinya, tapi untuk memayungi saudara kembar kita, untuk menghormati. Terus ini nih Bu, ini dulu semua tertempel sekuk emas itu. Jadi jempana ini dulu ukirannya ditambal dengan serbuk emas yang mempunyai kadar emas 18 karat, bikinannya Tiongkok Cina. Ini walaupun sudah banyak yang aus, tapi kalau kena sinar masih kelihatan ada emasnya. Terus karena dua jempana ini di keraton dianggap pusaka, maka kalau setiap hari-hari tertentu masih dilaksanakan upacara penyucian. Sesajian. Nah, terus kalau penyucian cuma 1 tahun sekali pada bulan Muharram atau Suro. Berarti ini dicuci Pak? Nanti dibawa di halaman depan, terus nanti dilaksanakan upacara jamasan. Kalau malam Jumat masih diberi sesajian. Ini kalau yang ini jempana ini namanya naga gurda. Naga gurda. Karena dihiasi naga dan burung garuda. Naga itu kalau orang Cina itu lambang kekuatan. Kalau burung garuda lambang kesucian. Nah, tapi kalau di keraton Jawa itu kalau hewan untuk simbol selalu diberi mahkota. Ini ada naga, ini kepalanya diberi mahkota. Burung garuda diberi mahkota. Itu Pak, kalau ini masih orisinil. Kalau zaman dulu kan nggak pakai mesin ya Pak ya? Pahat gitu. Dipun tatah. Tatah. Ini peninggalan Sultan Hamengkubuwono kedua.
dibikin tahun 1782. Berarti sepuan ini ya Pak? Ini peninggalan Sultan kedua, itu peninggalan Sultan ketujuh. Nah, kalau mau mencari kereta yang paling tua, mau ke sini. Kita melihat kereta kencana dari kerajaan Keraton Yogyakarta. Yang sudah menikah? Semuanya sudah menikah. Terakhir tahun 2013 Ibu. Waktu upacara perkawinan. Jadi begini Bu, kalau di keraton itu ada perkawinan. Kirapnya itu cuma pada waktu perkawinan pertama sama yang terakhir. Nah, terus ini ada ruang konservasi kereta. Saat ini ya Bu, ada satu kereta yang namanya Kiai Garuda Yeksa atau kereta kencana, itu sedang dirawat karena setiap 8 tahun sekali itu ada perawatan kereta. Nah, saat ini yang sedang dirawat adalah kereta Kiai Garuda Yeksa atau kereta kencana, kereta yang digunakan untuk pelantikan sultan. Ini yang dilepas, ini tempat duduk kusirnya yang berwarna merah kuning. Terus ada mahkotanya itu seberat 4,5 kg emas murni. Emas murni itu. Terus yang kecil-kecil itu beratnya 1 kilo. Itu Mas murni semua. Jadi kereta ini Bu, hadiah Ratu Wilhelmina kepada Sultan Hamengkubuwono ke-6 waktu beliau. Hadiah dari Ratu Wilhelmina Belanda. Nah, fotonya ada. Terus kereta yang berwarna kuning, hitam, dan merah ini sampai sekarang masih digunakan. Monggo. Nah, ini Kak, kamu yang untuk Betul, itu selalu beratap. Karena kalau menteri itu mengikuti upacara itu memakai pakaian namanya sumekan. Sumekan itu kemben itu. Namanya kalau sini sumekan. Nah, terus kuda yang menarik kereta ini rata-rata tingginya 2 meter karena menyesuaikan tempat duduk kusirnya. Terus ini kan dibuat di Belanda tahun 1870. Semua kacanya masih terbuat dari kristal. Masih ori. Ori semuanya. Kalau orinya tidak karena pernah dicat ulang. Yang ori itu yang paling utama. Kak, foto nggak apa-apa Kak? Ini Bu di sini. Saya beli di tengah. Nanti ambilnya dari pojok. Sini Kak. Ceritakan 3 kereta Bu. Nah, karena Sultan ke-8 itu pada waktu usia 9 tahun setelah diangkat menjadi putra mahkota, beliau dititipkan di negeri Belanda dan beliau belajar di bidang arsitek. Nah, ini karya beliau. Ini kita Sultan Hamengkubuwono ke-8 namanya kereta Kapulit ini untuk pesiar. Beliau menciptakan kereta ini tempat duduk kusirnya tidak di depan tapi di belakang. Di belakang? Nanti tali kendalinya lewat tengah. Berarti ininya di belakang Pak? Nah, ini enggak Bu, kudanya di depan. Kudanya di depan. Oh, ini untuk kudanya. Pengandalinya di belakang. Nah, putra-putri Sultan kalau mengikuti pesiar itu duduknya duduk di sini. Kanan kiri tali kanan kendali. Kiri. Kusirnya ada di belakang sendiri. Semuanya di sini berbeda ya Pak? Kalau ini masih orisinil Bu. Ini namanya Kiai Pustaka Manik. Bikinannya tahun 1890. Jadi begini Bu, kenapa kereta ada yang memakai Kiai dan ada yang tanpa memakai Kiai? Biasanya kereta yang diberi nama Kiai itu diberi kelebihan. Kalau ini kelebihannya apa Pak? Ya. Ada ilmunya, pusaka, isen, diberi isen. Ini catnya masih orisinil, bannya masih orisinil ini Bapak. Bannya masih. Semua kacanya dari kristal, alat penerangannya mempergunakan lilin. Lilin. Bahkan ini masih ada stempel pabriknya ini Bu di dalam. Iya. Interiornya juga masih aslinya Ibu. Masih ori semuanya. Masih orisinil. Dan sampai sekarang masih digunakan. Ini masih digunakan semuanya. Terus kalau yang di depan ini yang 3, ini yang digunakan untuk para pangeran. Nah, kalau pangeran itu mengikuti kan memakai beskap itu ya. Yeah. Beskap. Nah, maka baju Jawa ya yang bajunya
panjang ini. Nggih. Maka kalau kereta ini dipakai selain ditarik oleh 4 ekor kuda, nah atapnya kereta ini bisa dibuka seperti sunroof kalau mobil. Iya, Nah, bisa berdiri di atas. Ini ya tuas yang kelihatan. Jadi tuas itu Pak kalau ditarik ke bawah, kebuka. nah, bisa membuka ke belakang dan ke depan. Lajeng pabrik pun menika Bapak. Wow, Belanda, Wah, anjir. buatan Belanda, original semua ini, Pak. Anjir. Sudah berpuluh berratus-ratus. Iya, kalau yang berwarna hijau ini jadi yang digunakan untuk para bupati. Ini untuk para bupati. Ya, jadi begini Bu, pada masa pemerintahan Sultan sebelum Sultan ke-8 itu Keraton Jogja mempunyai 14 kabupaten se-Jawa. Jadi dulu itu Keraton Jogja itu kabupatennya itu ke arah ke timur. Kalau Sampai Surakarta, Kediri, sampai Surabaya Pak. sampai Surabaya. Terus kalau Surakarta kabupatennya ke barat ke arah sampai sebelah selatan Cirebon. Oh, Surakarta itu Solo. Solo. Ya, tapi pada masa pemerintahan Sultan yang ke-8, nah dari 14 kabupaten, 9 kabupaten itu disuruh mandiri. Oh, dilepas dari kekuasaan keraton untuk mandiri. Untuk mandiri. Jadi kalau dulu kabupaten Kalau Solo itu Pak? Solo itu mempunyai kerajaan sendiri, Bu. Beda Jadi kerajaan. antara Jogja dengan Solo itu kakak beradik, Bu. Dulu Mataram Islam itu berdiri itu tepatnya di Kota Gede. Dari sini ke arah timur 5 kilo. Kota Gede. J. Tapi kan berpindah keraton Mataram Islam dari Kerto ke Pleret, Kartasura, baru Surakarta. Nah, pada tahun 1755 Keraton Mataram Islam itu berpecah menjadi 2 yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti. Apa itu Pak perjanjian? Perjanjian Giyanti itu Keraton Mataram ini dibagi menjadi 2. Batasnya Candi Prambanan ke timur tanahnya milik Surakarta, Prambanan ke barat tanahnya Milik Keraton Yogyakarta. Terus yang ini ada kereta namanya Kiai Notopuro. Nah, ini ada isinya lagi ya. Tahun 1870 yang digunakan untuk pangeran yang ditunjuk. Maka kalau dipakai kereta ini diisi 4 pangeran, ditarik oleh 6 ekor kuda. 6 kuda, 4 pangeran, 1 kusir, 1 pengawal. Itu namanya penongsong, Pak, bukan? Oh, bukan. Penongsong. Penongsong. Ini untuk memayungi simbolisasi. Nanti berdiri di belakang. Berarti semua kereta yang ada di sini tuh masih dipakai kalau ada acara. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman ada satu kereta yang namanya Kanjeng Nyai Jimat. Kanjeng Nyai Jimat. Itu kereta yang paling tua yang dikeramatkan di keraton. Itu bikinannya tahun 1740. 1740. 16 tahun sebelum Keraton Jogja berdiri. Nanti ada. Mau foto di sini, Adik? Bagus, monggo. Atau satu keluarga Pak sambilnya. Oh, Kereta yang ada di sini ini merupakan kereta yang semua memakai nama Kiai. Berarti kereta keramat semua. Cuman satu yang memakai nama Nyai dan satu kereta tanpa nama. Karena kalau yang tanpa nama itu dipakai untuk membawa besan Sultan, nanti ada. Besan. Oh. Terus ini ada kereta namanya Kiai Roto Biru. Ini bikinannya tahun 1890 yang digunakan untuk Manggolo Yudo. Apa itu Pak? Manggolo itu Yudo. panglima perang. Oh. Kenapa Pak? Manggolo Yudo. Manggolo Yudo. Atau Manggala Yuda. Nah, menawi ingkang kereta nomor begini menawi dipun agem, di belakangnya selalu ada penongsong. Payung semua. Semuanya yang ada di dalam. Ini juga digunakan semuanya Pak? Iya, bergantian, cuma tergantung acaranya. Ini terakhir tahun 2013 waktu kirap pengantin. Kirap pengantin ini yang terakhir Putri itu. yang nomor 4 karena yang nomor 5 memakai kamarnya. Terus kalau ini kereta ini yang digunakan khusus untuk membawa
yang masih remaja. Anak Yang belum menikah. tinggal dipakai disimpan gitu. Oh. Biasanya sendiri tuh asli orang. Pak, ini kasih kapur barus memang biar nggak lembab gitu ah. Bukan asli orang. Jadi semenjak Sultan ke-8 itu putra putri beliau juga dibebaskan mendapat pasangan dari rakyat biasa. Istilahnya bukan banyak bu. Apa yang menantu Sultan yang ke-9 ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bandung. Istilahnya itu bukan dari kalangan ningrat, Bukan dari ningrat lagi. bukan dari ningrat, masyarakat umum lah. Ini kereta kencana itu ini. Ini kereta kencana. Ini foto ini tahun 1940 pada waktu pelantikan Sultan yang ke-9. Nah, kereta yang digunakan yang sekarang baru direstorasi itu. Oh. Ini tempat duduk mesinnya. Ini kok mahkotanya. Ini semua dari emas semua itu ya. Yang di dalam tadi itu. Terus kalau dipakai ditarik 8 ekor kuda. Boleh kuda berwarna putih atau coklat, tapi tidak boleh hitam. Kenapa, Pak? Karena kalau kuda hitam itu dipakai untuk menarik kereta jenazah. Oh. Ada maknanya masing-masing. Nah, terus ini waktu prosesi penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-10 tanggal 7 Maret tahun 1989 Sampai sekarang ini. Ini pada waktu itu beliau Sultan ke-10 dikirakan memakai kereta kencana atau yang seperti tadi. Garuda Yaksa. Oh. Nah, itu merupakan kereta hadiah Ratu Wilhelmina kepada Sultan Hamengkubuwono yang ke-6. Maka kereta tersebut digunakan khusus untuk pelantikan Sultan saja. Ada pelantikan kereta itu tidak digunakan. Terus ini ada lagi ini foto Sultan Hamengkubuwono ke-8 Bu. Ini beliau ini seorang arsitek lulusan Belanda yang menciptakan beberapa kereta dan yang mempugar keraton Jogja. Nah, terus ada ini yang digunakan untuk membawa penari Bu. Ini kalau dipakai bisa diisi acara itu. Untuk penari keraton. Kira pengantin nggak gitu? Untuk penari bedoyo namanya. Penari bedoyo. Pak, penari bedoyo sendiri itu pilihan ya Pak ya? Yang memilih sultannya atau ada apa ya? Timnya. Ada timnya dia terus nanti jumlahnya 8 orang. 8 orang. Nah, ini foto terakhir tahun 2013 waktu perkawinan Putri Sultan yang nomor 4. Ini kereta yang di luar tadi Bu. Yang warna kuning tadi. Dipakai 4 pangeran. Ya, adik Sultan ini. 2 tinggal di Jogja, 2 tinggal di Jakarta. Oh, berarti tidak semuanya di Jogja gitu Pak? Kalau menantunya sendiri Pak, yang ini terakhir ini orang mana? Ini orang Kudus. Kudus Jawa Tengah. Kalau juga nikah Pak? bukan dari saya. Ini yang biru ini yang dipakai Manggul. Yang di belakang tadi. Buwono ketiga. Yang ketiga. Kakak beradik dengan Sultan Hamengkubuwono yang keempat Bu. Cuman Selain itu. Di Pangeran Diponegoro. Iya. Tapi beliau memang tidak mau tinggal di keraton, mengikuti tinggalnya dengan bibinya di Desa Tegalrejo. Itu dari sini kurang lebih 5 kilo Bu. Desa Tegalrejo, desanya. Masih. Sekarang tempat tinggal Pangeran Diponegoro dipakai untuk museum juga. Museum juga. Oh, Museum Tegalrejo. Museum Tegalrejo. Ini rodanya masih dari besi. Karena kalau kereta yang dibikin Kereta Pangeran di bawah Diponegoro. tahun 1850, Pangeran Diponegoro anak dari Sultan Hamengkubuwono ketiga atau kakak beradik dari Sultan Hamengkubuwono keempat. Yang ini sudah dililit, ini besi. Terus ini yang tidak boleh diambil fotonya. Ini tidak boleh diambil ya Pak ya? Nggih, Tamatikan nggih? nggih.